Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin waladin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari di hari Jumat yang penuh berkah dan kebahagiaan ini, alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustaz Ustaz Afrilani dalam pembahasan terakhir ya, kita tafsir As-Sa'di di surat Juz Amma, yaitu di surat An-Naba, surat ke-30 yang awal. Lanjutan bagian kedua dari kemarin yang sudah pernah kita bahas hingga pertengahan. Baik, tidak perlu berlama lagi, marilah kita mulai dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, tidak tepat kami persilahkan oleh tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala ijhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lanjutkan di dalam pembahasan tafsir As-Sa'di surat An-Naba. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu la yarjuna, mereka, keadaan mereka itu la yarjuna, tidak merasa takut hisaba, terhadap hisab, ada perhitungan. Jadi ayat ini melanjutkan sebelumnya, bahwa di sebelumnya itu kita ditampakkan oleh Allah bahwa orang-orang yang menghuni surga itu tidak akan merasakan kesejukannya. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Dia tidak akan ada merasakan kesejukan dan tidak juga akan mendapatkan minuman di dalamnya. Illa hamima, kecuali air yang mendidih. Ya. Kalaupun dia mau minum di neraka itu, dia akan minum air yang mendidih. Dan digambarkan ketika air itu diminum, maka seluruh tubuhnya itu akan hancur. Ketika hancur, maka disatukan kembali oleh Allah, kemudian dia minum lagi. Terus-terusan begitu. Kemudian wagossaqo, illa hamima wagossaqo. Kalaupun pengen air dingin, ada yaitu nanah. Jadi nanah yang berasal dari penduduk surga itu, yang baunya itu menyengat dan tidak enak rasanya. Ya, ini apa namanya, gambaran hari di mana orang-orang itu akan dikumpulkan di neraka nanti. Naudzubillah. Maka kemudian innahum kanu la yarjuna hisaba. Walaupun digambarkan seperti itu, ya, mereka itu tidak takut. Nah, jadi mereka tidak merasa takut. Siapa itu? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu merasa tidak takut dengan ancaman yang Allah sampaikan, ya, melalui nabinya. Ya, ini apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba, maknanya adalah la yu'minuna bil ba'si wala anna allaha yujazil khalqa bil khairi wasyarr. Walidzalika ahmilul amala lil akhirah. Jadi mereka itu tidak beriman dengan hari kebangkitan. Tidak percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali. Dan juga tidak percaya bahwa Allah akan membalas makhluknya, baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Maksudnya kalau manusia berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau manusia berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan juga. Nah, mereka nggak percaya itu. Tidak percaya hari kebangkitan, tidak percaya hari kebangkitan, dan tidak percaya juga bahwa Allah akan membalas setiap amal yang dilakukan manusia di muka bumi.
Maka oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka malah melalaikan ya al-amal al-akhirah, mengabaikan atau melalaikan amal-amal akhirat. Jadi mereka sudah tidak peduli lagi. Bahkan mereka wakadzabu bi ayatina kidzaba. Ai kadzabu biha takdziban wadihan sarihan. Wa ja'atuhumul bayyinatu ya fa'anduha ya fa'aniduha ya. Yaitu mereka mendustakan fakadzabu. Ini kadzabu mendustakan bi ayatina dengan ayat Allah. Dengan apa? Dengan kedustaan yang takdziban wadihan sarihan. Dengan sangat jelas sekali bahwa mereka itu mendustakan ya, mendustakan apa yang dibawa oleh nabi mereka. Jadi waja'athum al-bainat, ketika datang penjelasan ya, keterangan yang dibawa oleh para nabi, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka malah menentangnya ya, menentang apa yang dibawa oleh nabi, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu kita lihat, kalau lihat sirah Nabi, betapa penentangan orang-orang Quraisy terhadap dakwahnya itu kan begitu keras ya, keras, kemudian juga disiksa Nabi itu ya, padahal Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan apa namanya, berita ya, baik ancaman dan juga berita-berita yang disampaikan kepada mereka, tapi mereka tetap menolak, bahkan menentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Kemudian ayat berikutnya, waqala ta'ala wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Ya, wa kullu syai'in ahsainahu kitaba fadhuqu falan tazidakum illa azaba. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu kitaba, telah kami catat ya, kitaba dalam sebuah buku catatan. Fadhuqu, karena itu rasakanlah oleh kalian semua, falan nazidakum, dan kami tidak akan menambah kepada kalian illa azaban, selain daripada azab yang pantas diberikan kepada kalian. Ini ada ancaman Allah bagi orang-orang siapa? Orang-orang yang tadi itu tidak mempercayai hari kebangkitan, tidak mempercayai adanya hisab, kemudian menentang ya, menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ancamannya adalah siap-siap saja, semuanya telah dicatat oleh Allah, dan nanti rasakanlah ketika waktunya tiba, kalian akan merasakan. Nah, jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Ya, bahkan disebutkan itu waqulu syai'in, itu adalah segala sesuatu, baik sedikit maupun banyak. Ya. Baik buruk ataupun buruk. Ahsainahu kitabah itu catatan dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Catatan amal setiap manusia yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Nah, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kama qala ta'ala wa wudi'al kitabu fataral mujrimin musyafiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini Allah kemudian mengutip apa namanya, Syekh Asy'ari itu mengutip surat Al-Kahfi ya, ketika mentafsirkan ayat ini ya, maksudnya apa? Dan diletakkanlah ya wawudi al-kitabu ya, diletakkanlah kitab ya, kitab catatan itu ya. Fatarol mujrimin, lalu kalian orang-orang yang berbuat dosa melihatnya ya, musfiqin, juga orang-orang yang bersalah, mimma fihi, terhadap apapun yang ada dalam kitab tadi. Jadi orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan ketika di dunia, kekufuran, dia akan melihat apa yang ditulis di situ. Ya. Wa yaqulun, lalu mereka melihat tuh apa yang dibaca, apa yang dicatat dalam buku itu. Ya wailatana ma li hadzal kitab.
saking apa namanya kagetnya mereka. Ya wailatana, aduhai ya, celaka kami. Wailatana, celaka kami. Mali hadza, kitab apakah ini? Mali hadzal kitab. Jadi buku catatan apa ini? Buku catatan apa ini? Jadi saking kagetnya di dalam kalimat apa di dalam tulisan Al-Qur'an pun itu kalimat mali hadza itu dipisah tuh. Ya, harusnya kan disambung. Ma lihada. Jadi, ma lihada disambung. Tapi itu dipisah. Ma lihada. Bukan salah ketik, bukan juga salah cetak karena memang darisannya begitu. Ini menggambarkan para ulama mentafsirkan tulisan begini untuk menunjukkan betapa kaget dan ketakutannya ya para penghuni apa namanya orang-orang yang melihat buku catatan diri mereka sendiri. Ya, maka tulisannya tuh mali, li-nya dipisahkan dari hadanya, harusnya kan disambungkan. Mali hadzal kitabi, kitab apa ini? Gitu ya. La yughadiru shaghiratan wala dan tidak ada yang tertinggal ya, baik yang kecil ataupun yang besar illa akhsaha, kecuali semua tercatat di dalam buku itu. Wajadu ma'amilu, ya mereka mendapati apa yang mereka telah lakukan. Maksudnya tertulis di buku itu. Hadiran wala yadzlimu rabbuka ahadan. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Jadi ini gambarannya, betapa nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan buku catatan. Dan orang-orang yang berdosa akan merasa terkaget-kaget ketika mendapatkan buku catatan itu. Karena buku catatan itu sangat detail sekali. Semua amal yang kita lakukan, terutama amal dosanya, ada di situ semua. Ya. Baik yang kecil ataupun yang besar. Semuanya ada di situ. Bayangkan kalau apa namanya amal apa dalam buku itu semuanya amal buruk semua itu. Ya, ya. Tentu kita pun akan sangat kaget. Ya, sebagaimana mungkin ketika kita mendapatkan rapot, ya kan? Rapot nilainya merah semua, kan kaget kita. Wah, merah semua ini. Ya kan? Tidak ada yang hitam satu pun, nilainya merah semua itu. Alhamdulillah. Ya, ini adalah gambaran, ya, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi dan dikutip oleh apa namanya Asy-Sya'di untuk mentafsirkan kalimat wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ya, dan segala sesuatu itu baik sedikit maupun banyak tercatat semua dalam kitab. Itu ditafsirkan dalam surat Al-Kahfi itu ayat 49. Ya. Faduqu, maka rasakanlah oleh kalian orang-orang yang mendustakan tadi ya azab yang pedih dan kehinaan abadi ini. Walan nazidakum illa adzaba. Ya, dan kami tidak sekali-kali ya lan itu maknanya selama-lamanya menambahkan kepada kalian kecuali hanya azab saja. Dia tidak ditambahkan dengan apapun kecuali azab yang dia dapatkan. Nah, jadi azab mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu maknanya. Ini adalah ayat yang paling keras. Jadi, Imam apa namanya? Asy-Sya'di sendiri mengatakan bahwa ini adalah ayat yang paling keras. Wa hadhil ayatu asyaddul ayati fi syiddati adzabi ahlin nar. Masyaallah. Ya. Ini adalah ayat yang sangat keras. Yang paling keras terhadap para penghuni neraka. Ya. Jadi ini ayat yang paling keras menunjukkan siksaan yang pedih dalam neraka. Jadi falan nazidakum illa adzaba itu setiap waktu itu bertambah lagi azabnya, bertambah lagi azabnya, bertambah lagi azabnya. Bayangkan ya, setiap hari bertambah azabnya tentu semakin berat, semakin sadis gitu kan. Ya. Kemudian ayat berikutnya ya, inna lil muttaqina mafazan. Kalau ini kita bercerita tentang yang buruk-buruk nih. Kabar buruknya, ini ada kabar gembira. Ya. Apa kabar gembiranya? Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka apa? Mendapatkan mafaza. Akan mendapatkan kemenangan. Berupa apa? Hadaika wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Nah, jadi selain tadi disebutkan kondisi para pendosa di akhirat nanti,
Di surat An-Naba ini juga digambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi di orang-orang yang muttaqin itu orang-orang yang menjaga diri dari murka Allah, ya. Mereka yang berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah, orang-orang yang menjaga diri dari kemaksiatan, ya, mereka akan mendapatkan kemenangan, keselamatan dan jauh dari neraka. Itu maksud mafaza di situ. Mafaza maknanya adalah kemenangan, keselamatan dan jauh dari neraka. Ya. Ai alladzina taqu sakhata rabbuhum bitamassuki bi ta'atihi wal intifafu amma yukrihuhu falahum mafazun wa manziyun wa ba'da anin nar wa fi dzalika al mafaza lahum. Ya, jadi kemenanganlah buat mereka. Ya, innal muttaqina mafaza hadaiqa, mereka mendapatkan hadaik. Hadaik itu jamak dari hadiqah, kebun-kebun. Ya. Kebun-kebun apa? Kebun-kebun yang mengumpulkan berbagai jenis pohon, ya, rindang dengan buah yang banyak. Kemudian di sela-sela pohon itu ada apa? Ada sungai-sungai. Ya, di sela-sela kebun itu ada sungai. Dan Allah menyebutkan anggur di situ secara khusus. Ya, kenapa? Karena anggur itu buah yang mungkin banyak diminati. Ya. Dalam pengertian anggur itu kan gambaran buah yang mewah, gitu kan. Apalagi anggurnya kalau anggur yang manis, anggur yang mewah, anggur yang berkualitas bagus, itu kan enak, manis, seger, gitu kan. Nah itu adalah apa namanya gambaran tentang orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebun-kebun dan juga buah anggur. Nah, jadi di kebun itu nanti akan banyak pohon, banyak buah-buahan, gitu kan. Itu adalah kenikmatan. Kan kalau kita ingin healing itu kan lebih nikmat kalau kita datang ke tempat yang banyak kebunnya, ya, banyak pohon, apalagi pohon buah. Kita senang banget lihatnya itu. Di dunia saja, secara psikologis kita akan merasa lebih senang melihat pohon-pohon yang rindang, ya, buah-buahan yang kemudian banyak, gitu kan, dibandingkan kita melihat hal-hal yang sifatnya itu gersang, ya kan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada sungai, itu kan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi kalau melihat sungai bening, ya kan, pohon-pohon yang hijau, buah-buahan yang kalau bahasa Sunda itu lebet itu apa ya? Banyak gitu ya. Nah itu kan terasa nikmat sekali kan, masya Allah, ya kan? Nikmat sekali. Ini adalah keberuntungan bagi orang-orang siapa? Orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza, ya, hadaika wa naba wa kawaiba atsroba. Ya, kawakib. Ya, kawakib itu adalah gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya. Wa ka'san zihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba, dan di dalam surga itu tidak ada tidak mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan fiha, di dalam surga itu lagwa wala kidaba, perkataan yang sia-sia, dan tidak pula ada perkataan yang dusta. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Jadi yang pertama adalah kawakib. Ya, kawakib ini adalah gadis-gadis remaja. Ya, masya Allah, ya, ini apa namanya disebutkan dalam tafsirnya ini sedikit rada. Tapi tidak apa-apa, ini gambaran. Jadi gadis-gadis remaja yang apa disebutkan sini? Ya, wahia an-nawahidul lati lam tatakassar, ya, sadihinna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna, insyaallah, ya. Jadi wanita-wanita yang remaja yang buah dadanya itu belum menurun, ya, itu ya, belum menurun, karena mereka itu masih remaja, ya, masih kuat, masih elok, masih seksi, gitu ya. Nah, itu tafsir kawakib itu, kawaibah itu maksudnya begitu, ya. Kemudian wal atroba itu sebaya. Jadi usianya itu hampir sama dengan kita. Dan kita pun ketika masuk surga itu tentu tidak dalam kondisi yang tua. Jadi kembali muda. Dan kita akan mendapatkan bidadari-bidadari tadi dengan usia yang sama.
Ya. Mungkin kalau disebutkan di sini usianya sekitar 33 tahun gitu kan, yang merupakan usia wanita yang paling sempurna kalau menurut Imam Asy'ari itu. Ya, usia 30-an lah ya. Kita pun usianya segituan, 30-an. Ya, usia-usia yang masih seger-segernya ya, kuat-kuatnya. Ya. Masya Allah ya. Waka'san dihaqo. Dan gelas-gelas yang penuh ya, berisi minuman. Minuman yang apa ya? Apapun yang lezat. Kita mau minum apa di situ? Karena setelah ayat itu disebutkan la yasmauna fiha lagwa. Kita tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Artinya apa ya? Perkataan yang tidak berguna. Kita meminta apapun, pasti dikabulkan langsung. Nah, saya ingin gelas ini isinya minum khamr. Nggak apa-apa, nanti akan muncul khamr. Dan khamrnya tidak bikin mabuk. Ya. Kita ingin jus misalkan. Nah, akan muncul jus gitu kan. Kita ingin minum apa ya? Kopi misalkan. Ya. Nah, akan ada tuh. Tentu rasanya akan lebih nikmat dibandingkan kopi dunia, dibandingkan jus dunia, dibandingkan khamr dunia. Insyaallah. Ya. Jadi yang dulunya haram di dunia jadi halal di surga nanti. Bahkan apapun bisa kita minta. Kenapa? Tadi la yasmauna fiha lagwa, tidak mendengar di dalam surga itu lagwa, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna. Itu. Wala kidzaba, juga tidak ada perkataan yang dusta atau bohong. Nah, jadi tidak akan ada kebohongan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberi pahala sangat besar sekali bagi mereka. Ya, kenapa Allah kemudian menggambarkan seperti itu? Ini kan kalau gambarkan itu untuk menarik minat, dengan menarik minat orang-orang agar dia bisa agar ingin masuk surga. Gitu. Maka dibuatlah kenikmatan-kenikmatan di surga itu seolah-olah seperti kenikmatan yang ada di dunia, tapi lebih indah, lebih nikmat dibandingkan di dunia. Kan harus tergambar gitu kan, harus ada analoginya gitu. Maka digambarkan tadi buah anggur. Oh, buah anggur di dunia aja enak ya kan, apalagi di sana gitu. Kemudian wanita-wanita, kan itu yang disenangi laki-laki. Lalu gimana wanitanya, kemana kan gitu. Jadi kemana lagi nih yang wanita ini? Nah, yang wanita ini ya dia akan menjadi ratunya bidadari di dalam itu. Kenapa? Karena ada ayat lainnya menyatakan bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita. Dan tidak ada rasa cemburu di dalam sana. Tenang saja. Cemburu kan hanya di dunia. Di akhirat nanti tidak akan ada rasa cemburu sama sekali. Ya, Allah tidak menanamkan rasa cemburu di dalam hati-hati istri ataupun juga hati-hati para keluarga. Jadi walas, gitu kan? Ini kan masya Allah. Okay. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, ini adalah sebagai balasan dari Tuhanmu, ya, ata'an hisaba, dengan pemberian yang hisaba. Hisaba itu dengan pemberian yang pas, yang cukup, ya, yang cukup banyak. Kenapa diberikan itu? Karena amal perbuatan yang dituntutkan Allah pada mereka, lalu mereka mengamalkan apa yang Allah minta, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah Rabbis samawati wal ard. Ya. Rabb, ya, yang memiliki atau memelihara langit dan bumi. Ya, yang menciptakan dan yang mengatur langit dan juga bumi. Ya, Rabb itu kan pengatur, ya, maha pengatur, maha pencipta juga. Rabbis samawati wal ardi, ya, Ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi. Rabb, ya, yang memelihara langit dan bumi. Kemudian Ar-Rahman di situ adalah maha pemurah, Rahman, ya. Yang rahmat itu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan, ya, pada ayat berikutnya, yaitu illa man udina lahu rahmanu wa qala shawaba. Illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ya, kecuali orang yang diberi izin kepadanya oleh Rabb, oleh Allah yang Maha Rahman tadi, waqala, kemudian dia berkata dengan shawaba, dengan perkataan yang benar. Jadi tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan dua syarat, diizinkan oleh Allah
untuk berbicara dan perkataannya benar. Kenapa? Dzalikal yaumul haq, karena hari itu adalah hari yang pasti terjadi, yang tidak ada kebatilan, ya, kemufsadatan padanya, dan kebohongan pada waktu itu tidak lagi berguna. Jadi tidak ada manusia yang bisa berbohong pada hari itu. Yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, ya, la yatakallamuna, ya, illa bima udhin lahumullahu bihi, ya. Wa fi dzalikal yaum, dan pada hari itu al yauma yaqumu, ya, yaqumu ruhu, ma la yaqumu, ya. Lalu berdirilah ruh, ya. Siapa yang dimaksud dengan ruh di situ? Al malaikah, ya. Ini Jibrilu alaihissalam. Yaqumu ruhu wal malaikah. Nah, kan ada dua tuh, ya. Yaqumu ruhu wal malaikah. Dan berdirilah ar-ruh, yaitu maksudnya adalah Jibril alaihissalam, wal malaikah, dan malaikat, ya. Itu juga ikut berdiri. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, bersop-sop. Jadi mereka berdiri bersop-sop sambil menundukkan atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbicara sedikit pun, ya, kecuali Allah izinkan, ya, kecuali Allah izinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba." Ya, maka barang siapa yang menghendaki, ya, maka ia akan menempuh ila rabbih, kepada Tuhannya, ma'aba, jalan. Ya, dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Ya, ini apa? Ya, ini amal baik yang akan kembali padanya pada hari kiamat. Jadi semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan kembali kepada kita semua. Ya. Walaupun dalam hadis lain dikatakan bahwa masuknya surga kita itu adalah karena itu warahmah, ya, karena keutamaan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini misalkan di hadis dalam kitab Fathul Mubdi, ya, Tafsir Fathul Mubdi, itu ada hadis yang menyatakan bahwa penyebab kita masuk surga itu adalah sejatinya adalah bukan amal, ya, bukan amal kita, tetapi adalah karena rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena keutamaan yang Allah berikan kepada kita, dan juga karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi lan yudkhila ahadan amaluhul al-jannah, gitu kan? Jadi tidaklah amalnya seseorang itu memasukkan seseorang ke dalam surganya. Jadi amalnya bukan penyebab dia masuk surga, tapi rahmat dan fadilah Allah lah yang membuat kita masuk surga. Nah, namun ayat hadis ini bukan berarti kita tidak perlu beramal, ya. Tetap amal itu harus kita lakukan sebagai kewajiban kita, karena yang memiliki hak memasukkan surga atau tidak memasukkan surga hanyalah Allah. Kita tugasnya hanya beramal, dan tentu amal baik itu adalah bagian daripada rahmat Allah, ya. Amal baik yang kita lakukan termasuk bagian daripada fadilah, ya, fadilah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mudah melakukan amal soleh. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian selanjutnya, inna anzarnakum adzaban qariban. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian, azab, ya, qariba, yang dekat. Ya, karena kiamat itu bukan menjauh tapi semakin mendekat. Ya, otomatis siksaan bagi orang yang tersisa nanti juga akan mendekat. Nah, oleh karena itu hendaklah kita segera melakukan tobat. Ya. Kenapa? Karena azab itu senantiasa terus mendekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuatnya. Ya. Ma qaddamat, yang telah dia perbuat, ya, yadahu, oleh tangannya. Jadi dia akan melihat tuh semua yang dia lakukan dengan tangannya, dia akan lihat. Ya. Nah, tangan ini sebagai bagian dari anggota tubuh. Bukan berarti yang dilihat itu adalah hanya amal
yang dilakukan oleh tangannya saja, tetapi maksudnya adalah semua anggota tubuh kita. Ya, ini namanya menyebutkan sebagian untuk maksud keseluruhan, gitu ya. Karena biasanya amal itu kan lebih banyak digunakan menggunakan tangan. Maka tangan yang disebut sebagian, walaupun maknanya untuk keseluruhan. Jadi kaki kita juga akan dilihat oleh kita. Apa yang diperbuat oleh kaki kita, apa yang diperbuat oleh mata kita, apa yang diperbuat oleh telinga kita, apa yang diperbuat oleh hati kita juga termasuk. Ya, semuanya akan dicatat, ya, kemudian akan ditunjukkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya eh, yauma yanzuru ma'ru ma qaddamat yadahu, ya. Ini menjadi perhatian ya. Nah, perhatian bagi siapapun yang tidak merasa takut. Harusnya ini menjadi atau membuat dia takut, disebutkan di sini ya. Menjadi dia lebih takut terhadap apa yang tadi digambarkan. Ya, digambarkan di awal akan diikob, ya, disiksa oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian di sisi lain bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, kebaikan. Ya. Maka walihada kana al-kuffar yatamannawna al-mauta min syiddatil hirsati wan nadam. Jadi orang-orang kafir ya kelak pada waktu itu akan berharap agar mati saja ya karena amat merugi dan menyesal. Nah, jadi pada waktu itu nanti orang-orang kafir akan meminta dimatikan saja ya, dimatikan saja karena dengan siksaan yang pedih itu menjadikan mereka tuh menyesal ya. Menyesal kenapa? Karena lebih baik kembali ke dalam kembali ke bumi menjadi tanah saja ya, sebagaimana ayat terakhir disebutkan inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan ya laitani, sesungguhnya aku atau apa namanya, ya laitani. Laita itu kan sebenarnya kalimat pengharapan. Semoga aku ya kuntu menjadi turoba, tanah saja deh ya, tidak mau menjadi manusia. Saking menyesal dan saking menderitanya di sana. Dan kalimat laita itu kan beda dengan la'ala. Kalau la'ala itu kan harapan yang bisa terwujud. Tapi kalau laita itu harapan yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Jadi pada saat itu orang-orang kafir ya meminta kepada Allah untuk menjadikan dirinya sebagai tanah kembali ketika di dunia. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena fase kehidupan di dunianya sudah selesai, ya sudah tidak ada lagi itu waktu untuk kembali ke bumi. Nah, ini dia ya gambaran surat An-Naba dari ayat 1 sampai dengan ayat 40. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita agar kita bisa lebih banyak mendekati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga bisa berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, semoga Allah selalu menjaga kita, memberikan taufik kepada kita semua, ya, dan kita dibukakan pintu hati kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian surah Naba, alhamdulillah sudah selesai, berarti kita membahas juz 30 dari kitab tafsir As-Sa'di ini, insyaallah. Semoga Allah berikan kebaikan. Dan insyaallah ya, saya lihat rekaman-rekaman YouTube ada sebagian yang viewernya banyak gitu, mungkin dilihat sama orang lain juga kali ya. Iya, Ustaz. Karena memang apa namanya, untuk privasinya saya publik semua gitu. Apa-apa Oh, Ustaz, iya. buat kebaikan Ustaz juga. Amin, amin, insyaallah.
Kalau misalkan ada yang tercerahkan, gitu, ada yang terbantu dengan ilmunya, insya Allah kita semua dapat hal yang saja. Nah, Dan betul. kurang Ustaz atas penjelasannya daripada kesempatan siang hari ini. Ini sudah ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, Bismillah mohon bertanya Pak Ustadz, ibadah apa yang bisa menghapuskan catatan amal dosa kita dan bagaimana upaya kita sebagai seorang hamba agar bisa meninggal dalam keadaan sholat sunnah. Lalu satu lagi, Ustadz ingin bertanya, bulan Sya'ban ini amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan keutamaan Sya'ban serta mempersiapkan untuk Ramadan. Nah, ya, untuk pertanyaan pertama itu ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang bunyinya begini. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Nah, di situ kalau kita lihat hadis ini, itu kan pertama perintah ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi perintah pertama itu adalah kita bertakwa. Bertakwa itu kan menjalankan semua perintah Islam, perintah syariat, ya, perintah wahyu, baik yang berasal dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, kan? Dimanapun kita berada. Nah, jadi dimanapun kita berada. Pertama itu ada itu. Wa'at bi'i sayyata, kemudian iringilah perbuatan buruk, ya. Wa'at bi'i sayyatal hasanata, dengan kebaikan. Berarti hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kita itu pasti akan berbuat salah, sayiat, ya kan? Karena manusia bukanlah malaikat, dia akan berbuat salah, lupa, khilaf, dosa dan sebagainya. Maka perintah Rasul adalah wa'ad bi sayyatal hasanata. Iringilah perbuatan buruk itu dengan al-hasanah, kebaikan. Nah, tentu kebaikan yang seperti apa? Al-hasanat, kembali ke awal, ittaqillaha haitsu ma kunt. Kebaikan yang dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal baik kita yang dilandasi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu akan apa harus kita iringi. Kenapa harus kita iringi? Karena al-hasanat ini bisa menghapuskan as-sayyi'at. Nah, disebutkan setelahnya itu kan wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Di mana al-hasanah ini bisa menghapus as-sayyi'at. Ya, jadi inilah cara kita. Berarti apa? Emang semua amalan syariat itu bisa menghapuskan dosa. Gitu. Semua amalan syariat itu bisa menghapuskan dosa. Ya, amal sholat, misalkan puasa sunnah, kemudian baca surat Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat, ya kan? Kemudian juga puasa sunnah yang lain, ya. Itu banyak amal-amalan Islam itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, semuanya itu akan dihapuskan. Dengan apa? Dengan hasanat tadi, dengan kebaikan yang kita lakukan sehingga Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita dengan wasilah amal yang baik tadi. Maka kata Rasul iringi segala keburukan dengan kebaikan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya agar kebaikannya itu lebih banyak dibandingkan keburukannya. Sehingga keburukan itu bisa tertimpa dengan kebaikan yang kita lakukan. Ya, kebaikan yang seperti apa tadi? Kebaikan yang dilandasi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini perkara yang berkaitan dengan apa? Dosa antara kita dengan Allah. Itu kan cukup dengan itu tuh. Kita ini dengan kebaikan, kemudian kita akan menghapus dosa. Tapi yang kedua, untuk dosa yang ada kaitannya dengan orang lain, ya, maksudnya seperti kita punya sengketa dengan teman, misalkan ya, atau kita gosok, misalkan pakai barang orang tanpa izin, atau kemudian berhutang belum bayar, misalkan, itu kan hal-hal yang punya hubungan dengan orang lain. Nah, untuk menghapuskan dosa itu, misalkan dosa karena kita menggosok tadi, dosa kita berbohong sama orang ini, misalkan dosa kita berkhianat sama orang ini, dosa ngomongin orang ini, misalkan, apa tipsnya kata Rasul? Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Nah, pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Maksudnya apa? Berarti selesaikan muamalahnya. Ya, selesaikan segala hal yang berkaitan dengan orang lain, hak-hak adami orang lain. Kalau ada hutang bayar,
ada upaya ingin membayarnya, kalau ada perkataan yang salah minta maaf gitu. Nah, ini otomatis akan menghapus dosa kita. Atau mungkin kita memutus tali silaturahim dengan keluarga kita, maka sambungkan kembali. Karena makna menyambung tali silaturahim itu adalah menyambungkan yang terputus. Nah, jadi al-wasil itu menyambungkan yang terputus, bukan menyambungkan sesuatu yang sudah tersambung. Itu bukan wasil, bukan silaturahim. Ya, silaturahim itu adalah menyambungkan sesuatu yang terputus, berarti menyambungkan hubungan kekeluargaan yang terputus. Nah, ini kan dosa sebenarnya boleh. Maka caranya bagaimana? Sambungkan, ya. Bergaul dengan akhlak yang baik. Dengan cara apa ya? Menyambungkan kembali hubungan antara keluarga, maka gugur tuh dosanya. Nah, gitu. Jadi hadis ini sebenarnya sudah lengkap sekali menggambarkan kepada kita tentang bagaimana bisa menghapus amal dosa kita. Walaupun ada ulama mengatakan sebenarnya catatan amal dosa kita itu tidak terhapus, tetap akan ada di akhirat nanti. Ya, makanya ada yang menghisab, ditimbang itu. Kan kalau ditimbang itu berarti kan catatannya masih ada tuh. Jika dihapus ya kan, nah, nanti ditimbang mana yang buruk, mana yang baik, mana lebih banyak baiknya atau buruknya, dan seterusnya. Ya, walaupun ada ulama lain mengatakan itu dihapus. Nah, dihapus, diampuni sama Allah, sehingga dosanya berkurang. Yang pertama itu adalah kebaikannya. Nah, kalau lihat hadis ini, sebenarnya itu adalah terhapus. Ya, sayiatnya terhapus dengan al-hasanat. Nah, untuk yang kedua, lalu bagaimana kalau dosa-dosa besar? Nah, kalau dosa besar itu memang tidak bisa dihapus dosanya kecuali ya dengan dua hal. Yang pertama itu dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya, yang kedua adalah dengan diikob, dengan ikob yang pas. Contoh misalkan membunuh kan dosa besar. Ya, maka cara menghilangkan dosa besar ini, ya, itu tidak cukup dengan hanya menambal dengan perbuatan baik, tapi harus taubat dan nasuha. Kita betul-betul minta ampun kepada Allah, kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita. Nah, apakah dosanya diampuni? Wallahu a'lam bishawab, itu diserahkan kepada Allah. Ya. Nah, cuman indikasinya adalah indikasi para ulama membuat indikator. Indikator dosa kita dihapus itu adalah apabila setelah kita bertobat kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi yazidu bil khair, yazid bil khair. Tambah kebaikan lagi, tambah kebaikan lagi. Makin semangat beribadah, itu menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa kita. Itu indikatornya tuh. Jadi kalau nanti habis puasa nih, habis Ramadan, semangat kita beribadahnya masih kendor, nah jangan-jangan masih ada dosa yang belum dihapus sama Allah, belum diampuni gitu ya. Tapi kalau ibadah kita makin kencang setelah Ramadan, atau setelah kita taubat dan nasuha, itu kan berarti Allah itu sudah menghapus. Itu indikator kalau kata para ulama yang indikator bahwa dosa kita sudah terhapus. Itu di situ tuh. Nah, dengan bertambahnya kebaikan, bersemangat yang beribadah setelah kita melakukan taubat dan nasuha tadi, itu begitu tanda-tandanya. Nah, yang kedua adalah dengan cara diikop dengan hukum Islam, apakah dengan hudud atau jinayat atau takjir misalkan. Misalnya orang berzina kan dosa besar, ya kan? Dalam Islam itu kan hukuman zina apa? Kalau yang sudah nikah dirajam, kalau belum nikah berarti kan dijilid, dicambuk. Nah, dalam Islam hukum ini, hudud ini atau hukum ukubat ini itu kan fungsinya dua. Yang pertama adalah jawazir sebagai penebus dosa, yang kedua jawabir sebagai pencegah. Ya. Jadi ada jawabir, ada jawazir. Ya, jadi pencegah dan penebus dosa. Nah, jadi kalau dia lalu dihukum, maka dia akan selamat tuh dari hukuman akhirat. Nah, apanya jawazir itu pencegah, ya jawabir itu penebus. Ya, jawabir itu penebus. Ya, jawazir mencegah. Jadi menjadi jawabir maksudnya apa? Menjadi penghapus dosa. Artinya ketika dia sudah dihukum di dunia, Allah tidak akan hukum lagi di akhirat. Sudah beres itu. Ini seperti kisah seorang sahabiah, seorang wanita pada zaman Rasul, namanya Al-Ma'is dan Al-Ghamidiyah, minta kepada Rasulullah untuk dirajam karena mereka sudah berzina. Maka setelah Rasul minta dilahirkan dulu anaknya,
disapih dulu anaknya, baru balik lagi, setelah itu baru dirajam. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya pahala maiz ini kalau dikumpulkan atau dibandingkan dengan pahala seluruh penduduk Madinah itu lebih banyak pahalanya maiz ini. Berarti ditampuni. Nah, itu disebut dengan tadi ya jawabir, penebus dosa. Nah, jadi kalau untuk dosa besar ya hukumannya dua tadi itu taubat nasuha, atau yang kedua adalah dengan ditunaikan hukum. Walaupun sekarang kan tidak bisa ya, karena kita belum menerapkan Islam, jadi tidak bisa tuh fungsi hukum itu berjalan. Kenapa? Karena yang berhak melakukan itu adalah negara tentunya, bukan individu, bukan juga kelompok. Ya. Itu kira-kira ya. Ya tadi ya, agar meninggal dengan husnul khotimah, jangan lupa yang terakhir, selain kita berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya, amal yang kita mampu, mastata'tum, gitu ya. Yang kedua adalah tentu kita berdoa terus kepada Allah. Berdoa agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Dan yang kedua, amalan bulan Sya'ban ya, untuk mendapatkan keutamaan bulan Sya'ban dan mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Baik. Nah, amalan bulan Sya'ban itu biasanya kita bercermin kepada Rasul. Ya. Ya, Rasulullah SAW itu apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah SAW pertama ketika di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Jadi beliau ini di bulan Sya'ban itu memperbanyak ibadah puasa. Nah, puasa apa? Nah, memang di sini ada ikhtilaf. Ya. Jadi mengatakan ada puasa khusus bulan Sya'ban, ya. Ada yang mengatakan puasa sunnah apa saja, tapi dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, kalau Al-Fakir cenderung kepada pendapat yang kedua. Jadi kita bisa berpuasa di bulan Sya'ban sebanyak yang bisa kita lakukan, ya puasa sunnah apapun, apakah puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya puasa Nabi Daud, atau puasa Bid, pokoknya puasa apa saja yang itu memang hukumnya sunnah, tapi dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, gitu. Jadi tidak kalau Al-Fakir berpendapat tidak ada khusus puasa niat puasa Sya'ban gitu. Nah, gitu ya. Sebulan penuh misalkan. Nah, karena dalam keterangannya dalam hadisnya Rasulullah hanya melakukan ibadah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tidak disebutkan puasa Sya'ban, niat puasa Sya'ban gitu. Nah, tapi hanya Rasul banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, apa kita bisa mengikuti seperti Rasul? Silakan, bisa. Apalagi misalkan dia sudah terbiasa melakukan ibadah puasa. Ya, sudah melakukan biasa melakukan ibadah puasa sebelumnya, misalkan ya puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, ya pertengahan setiap bulan, atau puasa Nabi Daud, maka dia boleh kemudian memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, karena Rasulullah SAW itu lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban lebih dari bulan-bulan lainnya, ya kecuali Ramadan tentunya. Ini maksudnya kan puasa sunnah. Kalau Ramadan kan puasa yang wajib hukumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW juga pada bulan Sya'ban itu melakukan apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Apakah boleh kita melakukan nisfu Sya'ban? Misalkan ya, nisfu Sya'ban itu kan sebenarnya pertengahan bulan Sya'ban, ya, yang artinya itu menuju kepada bulan Ramadan. Ya, nah, jadi persiapan kita tuh dari tengah, walaupun para ulama kan kadang-kadang persiapannya di bulan Rajab. Ya, Rajab itu aware pertama, makanya doa kita kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Jadi ini apakah bisa kita lakukan pada nisfu Sya'ban itu? Ya bisa saja. Kenapa? Karena pada hari itu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu pada malam itu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, ya, kecuali orang yang musyrik sama orang yang dalam permusuhan. Nah, berarti pada malam itu kita bisa aja mengamalkan ibadah-ibadah yang
yang itu memang dicontohkan, misalkan membaca Al-Quran, kemudian banyak berpikir, ya, dan banyak berdoa, ya, atau sholat tasbih, ya silakan saja. Pokoknya sholat apa ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan baik di bulan Sya'ban ataupun tidak, tapi kita perbanyak di pertengahan bulan itu gitu. Maksudnya paham ya? Maksudnya tidak ada istilahnya sholat nisfu Sya'ban gitu. Yang niat sholat nisfu Sya'ban, bahkan sampai ada yang 100 rakaat misalkan. Nah, tapi itu belum ditemukan. Ya mungkin karena kekurangan ilmu al-fakir, mungkin ada sebagian kaum muslimin yang melakukan itu kan sampai 100 rakaat atau apa gitu. Ya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di pertengahan bulan Sya'ban tadi, ya perbanyak amal ibadah apa saja gitu yang kita lakukan di pertengahan bulan Sya'ban tadi. Apakah tadi sholat sunnah tasbih misalkan, karena mungkin kita belum pernah sholat tasbih misalkan, atau sholat tahajudnya ditambah rakaatnya, atau kita banyak tilawah Quran pada malam-malam itu, ya kan, atau kita banyak berzikir. Pokoknya semua amalan yang Rasulullah contohkan, ya ada riwayatnya, kita lakukan di pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di pertengahan itu, menurut hadis riwayat Baihaqi tadi, malam di mana kita Allah memberikan ampunan yang sebanyak-banyaknya. Dan persiapan kita. Nah, sehingga nanti ketika masuk Ramadan, dengan persiapan minimal 2 tadi, ya, terbiasa berpuasa, sehingga ketika masuk Ramadan tidak kaget lagi. Kenapa? Kita sudah biasa berpuasa sunnah. Ketika kita masuk Ramadan, ya, kita tidak kaget lagi dengan ibadah tarawih yang rakaatnya banyak misalkan, ya, atau dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban kita sudah mulai terlatih ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, kira-kira itu aja dulu ya. Insyaallah bermanfaat. Walaupun 2 ini kita lakukan saja sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Nah, mohon Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban pertanyaan yang sudah diberikan. Ini sudah waktu masuk asar juga. Alhamdulillah kita sudah sampai dan tuntas membahas juz 30 ya di kitab Tafsir As-Sa'di. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita dan silakan untuk diulang-ulang kembali agar kita bisa menggali makna dan bertahan dari kita dan membaca Quran khususnya surat 30. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.